ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Ada cara di mana seseorang bisa menahan gejolak keinginannya untuk selalu rakus dengan dunia, yaitu dengan mengingat madunya dunia. Apa madunya dunia? Akhirat. Bagaimana caranya orang untuk bisa mengenang akhirat dan mengingat akhirat? Di antaranya adalah ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Wa qad udzina lin nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarata qabri ummihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan untuk menziarahi makam ibunya. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ini akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Sehingga tujuan kita dengan ziarah kubur adalah bagaimana agar kita bisa lebih mengingat kehidupan yang kedua yang sifatnya abadi dan di mana manusia akan menjalani hisab dari setiap apa yang dia lakukan. Sehingga orang tidak akan terlalu bernafsu dengan harta dan dunia yang dia punya. Maka kalau Anda pusing mikir dunia, pusing mikir keluarga, ziarah kubur salah satu di antara solusinya. Namun kali ini saya tidak mengajak Anda untuk wisata religi ke ziarah kubur. Tapi kita wisata religi dengan cara membaca dalil untuk melihat lebih dekat seperti apa keadaan alam barzah. Sebab bagian ini hal yang gaib yang tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur wahyu. Sehingga kita bisa tahu di alam barzah ada apa melalui jalur kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali yang pertama tentang pengertian alam barzah. Penyebutan alam barzah ini disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Di ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sampai ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia, qala rabbirji'un, lalu mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Orang yang sudah mati mereka berangan-angan untuk bisa balik ke dunia. Apa tujuannya? La'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan, yang belum sempat aku kerjakan. Orang yang sudah mati, dia berangan-angan untuk balik ke dunia. Dan sekarang Bapak Ibu sedang berada di tempat yang diangan-angankan oleh orang mati itu. Ada yang orang tuanya sudah meninggal. Banyak di antara kita yang mungkin orang tuanya sudah meninggal. Atau saudaranya sudah meninggal. Andaikan kita bisa berkomunikasi dengan mereka, Bapak tanyakan kepada mereka, kamu pengen apa? Mereka tidak akan pernah berpikir aneka macam makanan. Mereka tidak akan pernah berpikir dengan kenikmatan. Yang mereka harapkan apa? Andaikan aku bisa balik pulang kembali ke dunia, lalu aku beramal soleh. Sekarang Anda berada di tempat, berada di kondisi yang diangan-angankan oleh mereka. Sehingga setelah ini Anda akan mengalami yang sama. Kita akan mengalami yang sama. Berangan-angan untuk balik seperti dulu, agar bisa mengejar amal soleh yang belum sempat kita kerjakan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Sehingga dengan keberadaan barzakh itu, maka penduduk yang ada di alam kubur tidak bisa balik ke alam dunia karena sudah beda alam. Nah, kaitannya dengan ini ada beberapa keyakinan yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan hal gaib, tapi sumbernya nggak jelas. Mungkin Bapak pernah mendengar ada keyakinan orang kalau sudah berada di bulan Ruah. Bulan Ruah itu bulan apa? Ada yang tahu bulan Ruah? Bulan Ruah, bulan Sya'ban. Apa keyakinan orang Jawa tentang bulan Ruah? Arwahnya balik pulang. Makanya ketika di bulan Ruah atau di bulan Sya'ban, mereka mengadakan acara namanya apa? Ruahan. Dalam rangka untuk ngirim doa bagi para arwah. Biar para arwah itu tenang di alam sana dan tidak balik pulang. Karena rumahnya sudah dijual. Nah, begitu arwah ini balik pulang, loh, yang menempati rumahku ternyata bukan anakku. Mereka menjual rumah ini tanpa bilang ke bapaknya. Ini keyakinan konyol. Dari mana orang punya keyakinan seperti ini? Jari ini seperti itu, Pak. Katanya seperti itu. Berkembang akidah di masyarakat tentang hal-hal gaib, tentang masalah kiamat, tentang masalah alam barzah, tapi sumbernya nggak jelas. Orang hanya bisa menyampaikan katanya dan katanya. Masa sih akidah kok pakai katanya? Kalau kita bicara akidah kan seharusnya Nabi bersabda demikian, Allah berfirman demikian, itulah akidah. Baik. Selanjutnya, kenapa disebut sebagai alam barzah? Barzah itu artinya pemisah. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga satu sama lain airnya tidak saling bercampur. Maka air di laut sebelah kanan dan air di laut sebelah kiri mereka terpisah dengan adanya barzakh. Itulah makna bahasa dari kata barzakh yang artinya pemisah. Karena itu Mujahid sebagai muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di kalangan ahli tafsir zaman tabi'in, beliau mendefinisikan alam barzakh dengan mengatakan huwa ma bainal mauti wal ba'thi. Alam antara peristiwa kematian dengan hari kebangkitan. Itulah alam barzakh. Huwa ma bainal maut wal ba'ts. Alam barzakh adalah alam antara kematian dengan hari kebangkitan. Selanjutnya, karena manusia sudah tidak bisa lagi balik ke dunia ketika sudah berada di alam barzakh, maka semua keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat, Pak, katanya Pak, kalau orang itu sudah mati selama 40 hari nanti arwahnya gentayangan, nungguin di rumahnya sampai diadain acara 1, 2, 3, 7, terus 40. Nah, begitu 40 pulang dia. Nanti 100 pulang lagi. Ya, ada acara 100 hari. Habis itu balik lagi. Terus setelah itu setahun. Habis tahun, yang kedua tahun. Terus 1000 hari. Puncaknya 1000 hari. Dikasih pasang kijing. Tahu kijing? Bangunan yang ada di atas kuburan. Nah, kalau nisan kan kanan kiri itu, kepala dan kaki. Kijing ini di antara kepala dan kaki. Itu kalau sudah nyewu. Kalau sudah 1000 hari. Ada yang sampai nyembelih sapi. Ada yang nyembelih kambing. Ya paling murah nyembelih ayam. Dan di daerah kami nyembelih ayam, irit ya. Tidak lebih mahal daripada daerah yang lain. Budaya seperti ini muncul kenapa? Karena adanya keyakinan tadi. Dan seseorang terkadang melakukan amalan tertentu, latar belakangnya adalah keyakinan. Maka dia menyembelih sesuatu sebagai bentuk persembahan
Untuk yang sudah meninggal dunia, maka disedekahi dengan menyembelih sapi, disedekahi dengan menyembelih kambing, dan itu sampai harus utang. Di daerah tertentu sampai kalau warisannya nggak banyak ya, dia harus utang tetangganya hanya untuk acara peringatan kematian. Walhamdulillah, kita sebagai muslim ahlu sunnah punya akal sehat tidak melakukan seperti ini. Karena akal akan bicara. Bagaimana mungkin orang kena musibah malah dia harus kebebanan dengan melayani tetangganya. Ini kan kebalik. Sehingga kalau di sana ada sebagian ustadz yang membela budaya seperti ini, akalmu di mana? Gitu. Semua orang sepakat, ini orang lagi kena musibah. Belum lagi nanti bicara masalah harta, ada hak anak yatim di situ yang mungkin masih kecil. Dan mereka sendiri juga mengakui beberapa penyertaan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Kalau punya anak yatim tidak boleh ngadain seperti ini. Kalau nggak punya anak yatim boleh. Oh, ada perbedaan hukum berarti sekarang ya. Bergeser Pak. Dulu enggak kayak gitu Pak. Dulu pokoknya pukul rata. Dan kalau nggak ngadain kayak gitu dikejar sama warga. Pokoknya harus ngadain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, akal sehat kita masih menyala. Karena logika sehat manusia akan mengatakan ini orang lagi kena musibah. Seharusnya dia tidak dibebani untuk malah melayani orang lain. Lalu mereka bilang, ya kalau orang datang tamu kan dia melayani tamu. Kau bedain, tamu sama takziah itu beda. Kalau tamu datang dengan membawa kebahagiaan, takziah datang dalam rangka menghibur keluarga, dalam rangka untuk saling berbagi duka cita, sehingga dia menyatakan turut berduka cita, bukan malah jadi beban bagi orang yang didatangi. Karena ada yang mengkiaskan seperti ini, yang sempat debat kemarin Pak, 2 orang yang debat itu dari kalangan yang membela tradisi seperti ini, dia bilang kalau melayani tamu kenapa kalian membolehkan? Melayani tamu sama takziah itu bedanya jauh sekali. Yang satu datang dengan membawa kebahagiaan, yang satu datang dalam rangka untuk berduka. Maka di bagian yang berduka tidak perlu ada layanan seperti ini. Karena itulah Nabi SAW pada waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, beliau mengumumkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman, sajikan makanan untuk keluarga Ja'far, keluarga yang berduka. Bukan malah yang berduka disuruh menyajikan makanan. Karena mereka sedang punya kesibukan. Seperti itulah orang yang akalnya sehat akan berpikir. Makanya ajaran sunnah itu sejalan dengan akal sehat, ajaran bid'ah itu bertentangan dengan akal sehat. Sebagaimana ajaran tauhid sejalan dengan akal sehat, dan syirik itu akalnya ditaruh di tempat yang lain. Karena nggak ada ya ajaran Islam yang bertolak belakang dengan logika yang sehat manusia. Baik. Selanjutnya, ketika seseorang sudah berada di alam barzah dan dia tidak bisa lagi balik ke alam dunia, andaikan itu terjadi, maka yang paling berhak kembali ke alam dunia adalah orang yang mati syahid. Karena mereka telah merasakan betapa indahnya balasan bagi yang mati syahid. Jabir bin Abdullah bercerita, ayahnya Abdullah bin Amr meninggal pada saat peristiwa perang apa? Ada yang tahu? Perang Uhud. Yang jawab banyak jadi nggak jadi dapat hadiah ya. Nah. Dan pada saat ayahnya meninggal dunia, Jabir ini sedih. Karena Jabir ini sebagai anak laki-laki dipesani oleh bapaknya untuk ngerawat seluruh saudara-saudaranya yang perempuan. Dan ketika ayahnya wafat, meninggalkan utang. Saat Jabir ketemu Nabi SAW, Nabi SAW memberikan kabar gembira. Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu tentang apa yang Allah berikan kepada ayahmu, yaitu Abdullah bin Amr. Jabir menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan faqala ya abdi
tamanna alayya u'tika. Tidaklah Allah berbicara dengan siapapun kecuali di balik tabir. Tapi Allah Ta'ala berbicara dengan bapakmu secara langsung. Lalu Allah menawarkan kepada Abdullah bin Amr, ayahnya Jabir, ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya, silahkan meminta apapun kepadaku, u'tika, nanti akan aku berikan kepadamu. Orang yang mati syahid ini ditawari oleh Allah, silahkan mengharapkan apapun, nanti akan aku berikan kepadamu. Kemudian Abdullah ini mengatakan, ya Rabbi, hidupkan aku agar aku bisa kembali ke dunia, sehingga aku bisa berjuang untuk berperang membela agamamu, lalu aku bisa mati syahid untuk yang kesekian kalinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Telah aku tetapkan bahwa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan hidup di dunia. Sehingga kebayang gak Pak, kalau orang itu mati lalu mereka pingin balik ke dunia, lalu dikabulkan oleh Allah, kira-kira yang akan dilakukan oleh orang ini apa Pak? Mungkin dia akan berangkat ke Palestina. Mungkin dia akan berperang untuk melawan Israel, mati-matian. Karena mereka tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Tapi gak pernah ada ceritanya arwah Paijo kemudian sampai Palestina, arwahnya Paimin kemudian sampai Palestina, lalu berjuang melawan Israel. Ada cerita seperti itu? Andaikan jadi berita viral gitu ya. Arwah kaum muslimin tiba-tiba datang ke Israel lalu gempuri Israel. Makanya keyakinan kalau ada orang mati kemudian balik lagi ke dunia, ini keyakinan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Itu tidak pernah terjadi. Tayyib, dan apa yang tadi disebutkan ini hadis yang sahih, sehingga ini menunjukkan bagaimana janji yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid. Selanjutnya ada peristiwa apa saja yang muncul ketika di alam barzah. Yang pertama adalah kejadian yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat kepada penghuni kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh adalah ketika di dunia dia bisa menjaga komitmennya. Dia bisa menjaga komitmennya untuk istiqomah di atas kebenaran. Dan ketika di alam barzah dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Makanya selesai memakamkan, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan agar dia diberi at-tathbit. At-tathbit di situ apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Maka saat selesai memakamkan, bagian dari sunnah Anda ikut nguruk, menabur tanah di atas kuburan ya. Kemudian mendoakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli ats-tsabit. Hafal Pak? Coba diulang. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, ampuni dia dan kuatkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Baik, karena seperti ini kalau tidak ditolong oleh Allah mustahil hamba itu bisa menjawab. Bapak tahu nggak apa yang ditanyakan oleh malaikat ketika di alam kubur? Apal Pak Ustaz? Man rabbuka?
Ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Pertanyaannya sudah bocor. Apakah jawabannya bisa dirancang? Apakah jawabannya bisa dirancang? Tidak bisa. Anda mungkin kalau cuma hafal, orang kafir pun bisa. Kalau hanya menghafal. Maka jawaban ini bukan jawaban karena memori orang, tapi jawaban yang mewakili amal yang bersangkutan. Sehingga walaupun ketika di dunia, wahai fulan bin fulan, kalau nanti datang malaikat, didiktekan situ mayatnya. Mayatnya didikte setelah dimakamkan. Lalu dia bertanya kepadamu, man rabbuka, maka jawaban, Rabbi Allah. Kalau nanti datang kepadamu malaikat kemudian bertanya siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Kalau dia bertanya lagi apa agamamu, maka jawablah, agamaku Islam. Didikte seperti ini bisa, Pak? Orang sudah tidak bisa menambah amal pasca dia mati. Nabi SAW menegaskan, idza matal insan inqata'a amalu. Maka jawaban itu bukan jawaban hasil dikte, tapi jawaban yang mewakili dari amal dia waktu di dunia. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kuburnya, maka ia akan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika di kehidupan dunia dia istiqamah, dan di kehidupan akhirat bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan sekali lagi, ini tidak bisa direkayasa. Dan tidak ada yang bisa Anda ajak untuk menjadi penasihat hukum, pembela, pengacara, dan seterusnya. Hanya tinggal amal yang pernah kita lakukan, itulah yang menemani hamba. Makanya jamaah, Nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu thalatha. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Apa saja, Pak? Maluhu wa ahluhu wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Wa yarji'u itsnan, yang 2 balik. Wa yabqa wahid, yang 1 bertahan. Yarji'u ahluhu wa malu, keluarga dia, harta dia balik. Sehingga mungkin ketika mayat itu diantarkan ke makam, Alphard yang dia punya ikut mengiringi, BMW yang dia punya ikut mengantarkan, mobil-mobil yang dulu dia miliki ikut mengantarkan. Lalu mobil itu kemana, Pak? Mobil ini kemana, Pak? Balik. Yang punya ditinggal di dalam. Keluarganya ikut pulang. Tinggal apa? Amalnya. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih Anda pedulikan? Keluarga atau amal? Kenyataannya, Anda mungkin bisa jawab amal, Pak Ustaz. Kenyataannya, mungkin orang lebih peduli dengan keluarganya. Sehingga terkadang, mohon maaf, ada sebagian orang yang misalnya dihadapkan pada 2 pilihan. Tabungan dia terbatas, dipakai umroh atau untuk SPP sekolah anak. Umroh atau biaya pendidikan? Mikir anak atau mikir ibadah pribadi? Jawaban yang jujur akan mengatakan anak. Sehingga terkadang ada sebagian misalnya ummahat sampai ngumpulin emas perhiasan, banyak sekali. Dia nggak pakai. Ini untuk siapa? Ya nanti untuk anaknya. Dia lebih mikir anaknya daripada mikir amalnya. Padahal itu nanti akan dia tinggalkan, akan meninggalkannya. Yang menetap bareng dia adalah amalnya. Kita peduli dengan keluarga, sebagaimana kita peduli dengan harta. Tapi terkadang kita sendiri tidak peduli dengan amal kita. Maka
sebagaimana kita peduli dengan keluarga, sebagaimana kita peduli dengan harta, seharusnya kita peduli dengan amal. Sehingga ini yang nanti akan menemani kamu di alam kubur. Mulai sekarang coba mungkin bisa diseriusi. Ya walaupun mungkin dikasih porsi tidak lebih banyak daripada keluarga, tapi jangan sampai terlupakan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hattal jannah wan nar." Tidak ada apapun yang belum pernah ditunjukkan kepadaku. Saat ini ditampakkan di hadapan mataku di tempat ini. Jadi Bapak bisa bayangin ya. Kenapa ketika Rasulullah SAW ceramah itu sampai bisa membuat para sahabat tersentuh? Karena beliau melihat aslinya. Sehingga di atas mimbar Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Allah surga dan neraka. Apa yang belum pernah Allah tunjukkan kepadaku, di tempat ini Allah tunjukkan kepadaku, sampai surga dan neraka. Maka beliau ceramah sambil melihat kejadian. Sahabat melihat orang yang melihat. Sahabat melihat orang yang sedang melihat aslinya. Sehingga penuh dengan bawaan emosional karena melihat langsung. Maka iman sahabat tentu berbeda dengan iman orang generasi setelahnya, sebab mereka tidak mengalami situasi seperti itu. Dan Anda sedang mendengar dan melihat orang yang bercerita tentang orang yang melihat. Itu beda tentu saja ya. Karena yang namanya melihat tidak sebagaimana mendengar berita. Laisal khabar kal mu'ayana. Rasulullah SAW melihat langsung. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fi kuburikum qaribun min fitnatil masihid dajjal. Bahwasanya kalian akan diuji oleh Allah, difitnah oleh Allah di kuburan kalian, di alam barzah kalian, mendekati seperti fitnah dajjal. Artinya resikonya besar, kepleset wassalam sudah. Gak ada ampun. Sebab ujian di alam barzah gak ada remedi, Pak. Sebentar dulu, aku minta waktu untuk ngoreksi jawabanku. Ada, Pak? Gak bisa. Sehingga kesempatannya cuma sekali, salah, hukuman yang sangat tidak bisa dibayangkan oleh manusia ketika hidup di dunia. Nah, salah satu di antara yang ditanyakan adalah wa ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dan yang dimaksud adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dia bisa menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na. Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Beliau datang dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian kami pun merespon dan mengikuti beliau. Fayuqal, maka disampaikan kepadanya, nam salihah. Nam salihah. Silakan kamu istirahat dengan baik. Nam salihah. Tidurlah kamu dengan tenang. Qad alimna in kunta lamukinan bihi. Kami tahu kau sudah punya keyakinan seperti ini. Dalam riwayat yang lain, nam kanaumi arisin yantadziru zaujatahu. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang sedang menantikan istrinya yang mau datang. Bisa tidur gak, Pak? Sehingga dia tidur dalam keadaan terbayang kenikmatan yang sebentar lagi akan datang. Itulah suasana istirahatnya seorang mukmin di alam barzah, yang dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Jaga komitmen untuk berada di atas sunnah. Di saat ribuan dan jutaan manusia mereka tidak mengenal hidayah sunnah. Walhamdulillah. Ada 3.400 agama. Dan Allah pilih Bapak Ibu menjadi muslim. Nikmat yang luar biasa. Padahal Anda tidak pernah berdoa ketika kecil, ya Allah berikanlah aku hidayah agama jadi muslim. Tapi Allah kasih hidayah itu
tanpa permintaan. Ditambah lagi Anda punya komunitas orang baik, Ahlus Sunnah, sehingga Anda bisa belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Semoga istiqomah sampai akhir hayat. Wa amal munafiqu fayaqul la adri sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultu. Adapun orang munafik Allah tidak kasih hidayah sehingga dia mengatakan la adri, aku enggak tahu siapa orang ini. Aku dengar orang-orang ngomong seperti itu sehingga aku pun menyampaikannya, cuman ikut-ikutan tapi enggak punya landasan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Selanjutnya di sana ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam kondisi ribat, berada di daerah perbatasan. Nabi SAW pernah bersabda, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyami. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik dibandingkan orang itu tahajud dan puasa selama sebulan. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Kalau sampai dia mati saat berjaga di daerah perbatasan, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan rutinitas yang dia pernah kerjakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Rizkinya terus mengalir dan dia aman dari fitnah kubur. Itulah keutamaan bagi mereka yang berjaga di daerah perbatasan. Kita nggak punya amal seperti itu. Kalau misalnya Pak kita pengen amal seperti itu, mungkin Anda bisa bergabung dengan TNI, lalu berjaga di pulau-pulau terpencil yang berbatasan dengan negeri-negeri kafir. Mungkin Anda akan melawan OPM misalnya. Nah, sampai mati misalnya dalam situasi seperti itu, insya Allah dapat seperti keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua, orang yang mati di medan jihad. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa semua orang ditanya di alam kubur, tapi yang mati syahid enggak ditanya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilauan pedang yang sempat dia lihat ketika dia perang, itu sudah menjadi fitnah dia. Yang mungkin sebagian orang merasa ketakutan, apalagi di zaman sekarang, karena kita tidak ada kegiatan jihad di tengah kaum muslimin. Sehingga misalnya Pak, ada panggilan jihad Pak, mana yang lebih Bapak pikirkan? Orang tua, istri, atau anak? Mana yang lebih Bapak pikirkan? Hah? Orang tua atau istri atau anak? Orang tua. Sehingga mungkin orang akan mempertimbangkan, maju mundur, nanti kalau saya berangkat saya mati gimana? Istri saya belum siap jadi janda. Anak saya nanti yatim-yatim semua, masih kecil-kecil. Seperti itulah suasana yang mungkin terjadi di kalangan para sahabat. Padahal pada saat mereka berjihad, peluangnya ada dua. Satu, balik tinggal nama. Dua, balik cacat badannya. Maka para sahabat badannya penuh dengan tusukan. Sehingga bekas luka sampai jadi keloid-keloid. Punggung kita mulus. Badan kita mulus Pak. Gak kayak gitu kondisi badannya para sahabat. Mungkin ada bekas luka di sini, bekas sayatan di sini, bekas tusukan di sini. Abu Salamah radhiyallahu anha, suaminya Ummu Salamah, istri Nabi SAW setelah Abu Salamah meninggal. Beliau meninggal karena bekas luka saat perang. Sampai meninggal dunia. Sehingga suasana seperti ini ternyata banyak dialami oleh para sahabat. Luka-luka itu membekas sampai membuat mereka meninggal dunia dalam kondisi membawa bekas luka. Kita nggak mengalami seperti itu Pak.
Ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus, ada yang telinganya putus, ada yang hidungnya putus, sehingga dia pulang bawa cacat. Maka para wanita ketika itu punya suami yang punya banyak bekas cacat, luka dan seterusnya. Di zaman sekarang kan, Masya Allah, kita hidup dalam keadaan semuanya serba dilayani dengan dunia. Dan kalaupun ada kondisi seperti yang dialami oleh para sahabat, mungkin kita akan ketakutan untuk maju. Taib. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian berikutnya tentang keberadaan himpitan kubur. Kubur itu akan menghimpit, gencet penghuninya, baik kafir maupun mukmin. Bahkan para sahabat juga mengalaminya. Ada sahabat yang pada saat beliau meninggal dunia, arsy bergetar. Siapa namanya? Nah, Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Rahman bergetar karena kematian sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Sa'ad bin Mu'adz saat meninggal dunia, arsy bergetar. Seluruh pintu langit terbuka, diiringi oleh 70.000 malaikat. Tiga keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Nabi SAW menyaksikan pada saat arwahnya Sa'ad dicabut, diiringi oleh 70.000 malaikat naik ke atas. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima arwahnya Sa'ad bin Mu'adz. Arsy bergetar karena orang saleh meninggal. Laqad dumma dhammatan thumma furija anhu. Itu pun digenjat sama kuburan, kemudian setelah itu dilepas. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Inna lil qabri daqtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz." Kuburan itu bisa menghimpit penghuninya. Andaikan ada orang yang selamat dari himpitan ini, yang paling berhak adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad saja tidak selamat dari himpitan ini. Beliau dihimpit, setelah itu dilepas oleh Allah. Al-Munawi menjelaskan, "Innal mu'min al-kamila yandammu alaihi thumma yanfariju anhu sari'an." Mukmin yang baik, kuburan itu akan menghimpit dia, kemudian dilepas dengan cepat. Wal mu'minul 'asi, sedangkan mukmin yang ahli maksiat, yatulu dammuhu thumma yatarakha anhu ba'du. Dia dihimpit dan himpitannya lama, setelah itu baru lepas. Wa innal kafira yadumu dammuhu aw yakadu ayyaduma. Sedangkan orang kafir akan dihimpit terus menerus, bahkan bisa jadi tidak putus. Maka kita bisa tentukan pilihan. Rumahmu mungkin sekarang luas, kau bisa bergulung-gulung di atas kasur. Tapi bagi orang yang sudah meninggal dunia dan dimasukkan ke alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan himpitan kepada dia. Mau dihimpit lama ataukah sebentar, tergantung dari kualitas yang bersangkutan. Selanjutnya, di sana ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Sehingga di samping ada peristiwa himpitan tadi, juga ada peristiwa nikmat kubur dan azab kubur.
Dan terdapat banyak hadis yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Jadi ada 3 ya. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, dan ada azab kubur. 3 hal yang berbeda. Al-Is atau Ibnu Abil Is pernah mengatakan, waqad tawatarat al-ahbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi. Telah datang riwayat yang mutawatir dari Rasulullah SAW tentang azab kubur dan kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahla, bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan inilah yang menjadi keyakinan ulama ahlu sunnah. Di saat yang sama ada sebagian orang yang mengingkarinya, karena logika mereka mengatakan, gimana Allah mengadab, Allah memberi nikmat, wong sempit kayak gitu kok. Yang kamu lihat itu kuburan. Sedangkan yang kita bahas ini alam kubur. Sama atau beda? Maka kalau ada hadis yang menyebutkan Allah meluaskan kuburannya sejauh mata memandang, apa enggak nabrak yang lain Pak Ustaz? Sejauh mata memandang, ini kanan kirinya ini penuh dengan orang. Yang kamu lihat itu kuburan. Ini alam kubur. Berbeda. Sehingga ketika ada orang yang disiksa di alam kubur, ada yang berenang di sungai darah, ada yang kepalanya dipecah dengan batu, lalu batu itu gelinding, ada yang disobek mulutnya, dan seterusnya. Dan itu kejadian hukuman bagi mereka yang berada di alam kubur. Seperti ini tidak bisa diindra oleh manusia. Saya kok pengen melakukan eksperimen Pak. Tak pasang mikrofon nih di dekat mulut mayit, dikasih kabel. Jangan pakai wireless ya, nanti putus kena tanah. Dah pakai kabel aja. Kasih CCTV, kasih lampu. Pengen tahu kayak apa sih kira-kira teriakan orang yang mati saat ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir dan saat dipukul oleh malaikat. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Gaib. Seperti ini kok. Gaib. Dulu Nabi SAW sempat mau berdoa kepada Allah agar para sahabat diberi kesempatan untuk mendengar suara itu. Tapi beliau nggak jadi. Karena kalau mereka mendengar, padahal mereka mengantarkan mayit, belum sampai makam, bubar. Ketakutan. Sehingga seperti ini tidak terjadi. Baik, hadis yang lain yang menyebutkan tentang azab kubur. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 kuburan ini penghuninya disiksa. Dan mereka tidaklah disiksa fi kabirin, disebabkan karena dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Dosanya besar, makanya jadi azab kubur. Tapi dosa itu tidak sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama, yas'a bin namimah. Dia suka adu domba. Anda tahu adu domba? Nabi SAW mengatakan, atadruna mal adhah? Tahukah kalian apa itu al-adhah? Al-adhah naqilul khabar min ajlil ifsad. Orang yang dia memindahkan berita dalam rangka untuk merusak hubungan sesama muslim. Kamu udah dengar belum? Ada apa? Tapi jangan marah ya. Ya ada apa? Tapi janji jangan marah ya. Ya sampaikan dulu lah. Kamu tadi dibilangin seperti ini sama si A. Wah marah dia. Loh kan aku tadi sudah bilang jangan marah. Tapi kenapa kamu malah memberitahu kan? Kalau nggak pengen orang ini marah ya jangan beritahu. Sehingga dia bilang kamu jangan marah ya. Percuma saja ngomong kayak gitu. Sehingga pemicunya kan dari orang ini. Si A tadi bilang kamu tentang kamu kayak gini, menghina kamu seperti ini. Akhirnya dia marah, balaslah dia. Oh si A sendiri juga orangnya kayak gitu, si A kayak gini, direkam sama dia. Dibawa sama si A. Wahai A, saya punya rekaman bagus. Tapi jangan marah ya. Terus diputer rekaman itu. Emosilah si A, dia balas lagi, akhirnya A sama B ada masalah. Gara-gara siapa?
Gara-gara siapa? Orang ini. Inilah yang disebut dengan namam. Orang yang suka mengadu domba. Baik, Bapak pernah mengalami potensi seperti itu, Pak? Kondisi seperti ini pernah, Pak? Saya mau sampaikan, santri pondok itu seperti itu, Pak. Ngadu antara orang tuanya dengan pondok. Dan banyak orang tua berantem dengan pondok gara-gara santri. Ya, karena saya punya pengalaman. Sehingga kita ingatkan kepada orang tua. Berita dari anak Anda jangan ditelan 100%. Karena namanya santri kan kadang playing victim. Mungkin dia yang salah, terus ditegur sama pondok. Entah teguran apa, kemudian dia nggak terima. Pada saat sesi telepon atau ketemu orang tua penjengukan, dia curhat sama orang tuanya, Masya Allah, dihabisin itu pondok. Orang tuanya nggak terima, langsung dia balas ke pondoknya. Pondoknya ngasih klarifikasi, nggak diterima, nggak terima juga. Siapa yang mengadu domba? Santri, anaknya sendiri. Sehingga dia punya masalah dengan pondok gara-gara anaknya. Sadarilah wahai para wali santri. Semua wali santri punya potensi seperti itu. Makanya kita ingatkan, jangan diterima 100%. Masa anak saya bohong? Masa anak saya bohong? Ya bisa jadi dia jujur, bisa jadi ya. Tapi tujuannya ngadu kamu dengan pondok. Dan cenderungnya orang tua akan membela anaknya. Fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang tua yang punya akal, ya, ambillah pelajaran. Kalau kamu sadar bahwasanya di sini ada peluang adu domba, sebabnya adalah anakmu. Dan itu terjadi di mana-mana. Di pondok saya ada, di pondok yang lain ada. Mungkin Anda pernah dapat berita tentang pondok-pondok yang ada di sekitar sini. Adu domba anak antara pondok, pengurus pondok dengan wali santri. Baik. Kemudian Nabi kemudian yang satunya kata Nabi SAW, wa ammal akharu fakana la yastanzihu min bauli. Yang satu dia tidak waspada ketika kencing, sehingga saat kencing suka nyiprat, tapi nggak hati-hati, kena celananya, tapi dia nggak waspada. Kemudian Nabi SAW mengambil sebatang ranting, kemudian beliau tancapkan. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengambil pelepah, dibelah dua, lalu beliau tancapkan di dua kuburan tadi. Dan beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhumal adzabu ma lam yaibasa. Semoga ini meringankan azabnya selama belum kering. Nah, pertanyaannya, selama belum kering di sini, ya, selama belum kering di sini, maksudnya apa? Ada yang berpendapat bahwa ranting yang basah memohonkan ampunan untuk mayit selama dia belum kering, sehingga selama basah dia akan memohonkan ampunan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang memohonkan ampunan itu Nabi SAW dalam doa beliau, harapan beliau. Belum keringnya ini hanya batas waktu, sehingga selama belum kering dikasih batas waktu oleh Nabi SAW selama pelepah ini basah. Sehingga selama pelepah ini basah itu masalah apa? Batas waktu, bukan karena memohonkan ampunan. Baik. Dan pendapat yang lebih kuat yang kedua. Karena itu Nabi SAW tidak melakukan hal yang sama di semua kuburan. Andaikan pelepah itu bisa memohonkan ampun untuk mayit, maka seluruh sahabat akan melakukan yang sama. Dan ternyata mereka tidak meniru itu. Dan Nabi SAW juga tidak melakukan untuk kuburan yang lain. Hanya dua kasus makam ini yang diberi oleh Nabi SAW pelepah tadi. Dari sinilah kita bisa memahami ya, bahwa menancapkan pelepah atau ranting di kuburan ini kekhususan bagi Nabi SAW. Sebab beliau tahu kejadian yang dialami oleh penghuni kubur. Pak, berarti boleh Mbak kita tiru kayak gitu Pak?
dengan harapan daun yang basah, bunga yang basah itu akan memohonkan ampunan untuk bapak saya yang baru dimakamkan. Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Kan seudon sama bapaknya itu. Dia seudon gak sama bapaknya? Kamu tahu dari mana kalau bapakmu disiksa? Ya enggak tahu, barangkali bapak disiksa, seudon sama bapakmu. Mungkin beliau sedang dapat nikmat. Nah berarti gimana? Kalau kamu tahu kondisi bapakmu silahkan. Berarti kamu nabi kalau tahu ya. Tapi karena kamu bukan nabi sehingga tidak tahu kondisi bapakmu, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bukan bagian dari sunnah yang beliau motivasi agar umatnya ikut mengikutinya, karena ini kekhususan bagi beliau. Sekali lagi ya, ini kekhususan bagi beliau. Dan sahabat paham tindakan yang khusus untuk Nabi SAW tidak ditiru oleh sahabat. Contohnya apa? Membelah bulan. Apakah Abu Bakar terus membelah bulan? Sahabat yang lain ikut-ikutan membelah bulan. Kenapa? Yaitu mukjizat. Kalau sudah bicara mukjizat, khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, misalnya memeluk batang kurma karena nangis setelah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Contoh yang lain, makanan bisa tumbuh, muncul setelah dicelupkan tangan Rasulullah SAW, airnya tumbuh. Apakah sahabat melakukan seperti itu? Tidak. Nah, mukjizat-mukjizat seperti ini sahabat paham. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Sehingga perbuatan Nabi SAW yang itu memberikan hal yang istimewa dan tidak dilakukan oleh sahabat, berarti ini bukan sunnah yang ditiru. Karena itu mukjizat. Contohnya kayak tadi ya, menancapkan pelepah korma. Makanya tidak ada riwayat para sahabat melakukan yang sama. Sebab mereka tahu ini hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Selanjutnya, kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Sudah masuk syurah. Baik, nggak jadi selanjutnya ya. Alhamdulillah. Kalau jamaah ingin melihat apa yang tadi saya baca, itu ada di buku ini ya, judulnya Bila Ku Mati. Ini pembahasan tentang catatan tentang peristiwa kematian, termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang alam barzah. Karena buku ini membahas kematian itu apa, kemudian kejadian menjelang kematian, kejadian saat nyawa dicabut, kemudian roh, alam roh dibahas, kemudian bahas tentang penyebab atau tentang alam barzah yang seperti tadi kita sampaikan. Nanti mungkin bisa baca buku ini, kita hadiahkan buku ini untuk masjid. Alhamdulillah. Di sini ada perpustakaan enggak? Ada kan? Ada ya. Nah, nanti bisa ditaruh di perpustakaan. Jadi biar selesai kajian jamaah enggak pulang gantian baca. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin bertanya Ustadz, saya punya anak cacat mental. Apakah anak berkebutuhan khusus seperti dia juga menjalani hisab? Jika iya, apakah ia juga harus belajar agama? Kata kuncinya adalah keberadaan akal. Karena mukallaf itu apabila dia berakal. Mukallaf itu ada dua, Pak. Satu, ada yang tahu? Syarat orang disebut mukallaf. Boleh angkat tangan. Apa syarat orang disebut mukallaf? Bukan. Syarat orang disebut mukallaf berakal. Satu lagi, ada dua. Berakal.
Bapak lengkapi Pak. Balik, Masya Allah. Nanti bagi hasil sama sebelah. Mau ini? Baik, silakan. Kalau berakal saja, bayi itu juga berakal, tapi dia belum mukallaf, ya, karena dia belum balik. Anak yang sudah tamyiz, dia berakal, tapi belum balik, sehingga tidak mukallaf. Oleh karena itu, untuk anak yang berkebutuhan khusus, kalau dia tidak berakal, dalam arti akalnya tidak berfungsi normal, maka anak ini tidak dihukumi sebagaimana mukallaf, sehingga berstatus seperti orang gila. Nanti gimana Pak? Ulama beda pendapat mengenai orang yang gila sejak kecil, sehingga dia sama sekali tidak paham tentang aturan, tidak paham tentang penjelasan sampai dia mati. Apakah nanti dia akan diuji oleh Allah ataukah langsung masuk surga? Ada satu riwayat, Allah akan kumpulkan orang-orang yang dia tidak mendapatkan keterangan tentang risalah, orang yang hidup di zaman fatrah, tidak ada nabi dan tidak ada penjelasan dari nabi. Yang kedua, orang yang gila. Yang ketiga, orang yang dungu, yang dia nggak ngerti apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah membuat perjanjian kepada mereka. Kalau aku perintahkan kepada kalian, siapa yang mau nurut, mau taat, masuk surga. Dan siapa yang nggak mau taat, masuk neraka. Kalian setuju dengan persyaratan ini? Siap, kami setuju. Setelah itu Allah perintahkan, sekarang masuklah kalian semuanya ke neraka. Ada yang mau nurut, begitu dia masuk neraka langsung dimasukkan ke surga. Ada yang mikir dulu, loh, kita ini pengennya selamat dari neraka, kok malah disuruh ke neraka. Ujiannya bertolak belakang dengan apa? Akal. Nah, maka akal bisa menjadi penghalang. Sehingga siapa yang pasrah, taslim itu dia nundukkan akalnya. Kayak aku nggak masuk akal Pak. Tapi karena dia punya taslim, punya pasrah dalam hatinya, maka walaupun nggak masuk akal, diterima. Sebab berita gaib itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka akalmu jangan ikut jadi penghalang untuk menerima berita gaib tadi. Kita pakai bicara bahasa iman, bukan bahasa akal. Maka yang nurut langsung masuk neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Yang nggak nurut, nggak mau masuk neraka, malah dimasukkan ke dalam neraka. Intinya seperti ini, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang maha adil untuk memutuskan perkara di antara hambanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dengan adanya dalil Rasulullah SAW mengunjungi makam ibundanya, apakah artinya kita boleh berziarah atau menghadiri pemakaman jika nantinya orang tua kita, semoga beliau mendapat hidayah sebelum wafatnya, saudara yang non muslim? Nah, apakah ada batasannya? Baik, apa yang beliau alami justru jadi dalil bolehnya ziarah ke makam non muslim. Karena Nabi SAW ziarah ke makam ibunya, tapi tidak boleh mendoakan, sehingga cuma datang ziarah tanpa mendoakan. Mengenai takziah non muslim, ulama beda pendapat, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, adalah diperbolehkan. Di buku ini juga saya jelaskan ya tentang masalah takziah kepada non muslim. Pendapat yang lebih kuat diperbolehkan, karena takziah ini tidak termasuk di antara al-wala fiddin, bukan termasuk di antara loyal karena pertimbangan agama. Tapi beda kalau ada upacara keagamaan, sehingga pas saat takziah ada upacara-upacara, ya kamu jangan ikutan dan jangan hadir di situ, karena mungkin mereka memanggil Tuhan-Tuhan selain Allah, minta perlindungan kepada Tuhan selain Allah, praktek kesyirikan, ya, kamu jangan ada di situ. Sehingga mungkin takziah ya takziah sebelum upacara itu, atau ya sebelum ada atau ketika tidak ada praktek kesyirikan tadi. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi. jika kita bermimpi bertemu orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu arwah beliau atau godaan setan? Salah satu di antara kejadian di alam arwah adalah orang yang hidup bisa ketemu arwah di alam mimpi. Coba kita bacakan riwayat berikut ini. Ya. Berkaitan dengan mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati. Pertama, kita buat rincian ya. Yang pertama, pertemuan roh orang yang telah meninggal dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Dan salah satu di antara dalil yang cukup kuat dalam hal ini adalah kita bisa bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim bisa ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kalau di alam nyata, bukain pintu Pak, Nabi SAW datang. Anda percaya nggak? Anda percaya? Tidak ada yang kayak gitu. Kalau ketemu di alam mimpi bisa. Kalau di alam nyata, di alam sadar tidak bisa. Sehingga nggak ada ceritanya kemudian melotot ke satu titik tertentu. Kemudian menampakkan kayak apa? Nipu orang. Ini nipu orang. Nah. Baik. Kemudian dalil yang lain adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain. Demikianlah kejadian yang diceritakan di surat Az-Zumar. Ibnu Abbas menjelaskan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Roh orang yang hidup dan roh orang yang mati ketemu ketika di alam mimpi. Fatata'arafu ma sya'allahu minha. Lalu mereka bisa saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ar-ruju' ilal ajsad. Begitu arwah tadi mau balik ke jasad, amsakallahu arwahal amwat indahu. Arwah yang sudah mati ditahan oleh Allah sehingga enggak bisa balik. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha. Sedangkan arwah yang masih hidup dilepas oleh Allah, maka balik ke jasad. Sehingga saat bangun tidur Nabi SAW membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang memberikan kesehatan bagi jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan rohku. Ada kalimat mengembalikan rohku, karena orang yang mati itu, karena orang yang tidur itu, dia arwahnya dicabut sesaat. Baik. Maka yang tadi disampaikan ini mungkin saja terjadi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal di alam mimpi. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan kita dalam menjalin silaturahmi, terutama pada keluarga yang sudah memutuskan hubungan, bisa menjadi penyelamat ujian di alam kubur. Mohon penjelasannya. Ada banyak sekali keutamaan silaturahmi, namun saya tidak tahu kalau yang berkaitan dengan menjadi penyelamat di alam kubur. Nabi SAW menyebutkan bahwa silaturahmi bisa apa? Memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Man sarrahu ayyun sa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizki falyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya ditambah, rizkinya dilapangkan, lakukanlah silaturahmi. Dan Nabi SAW mengatakan laisal wasil bil mukafi. Yang dimaksud dengan orang yang memperjuangkan nyambung silaturahmi bukanlah orang yang al mukafi, yang sifatnya hanya membalas. Membalas itu seperti ini. Si A kemarin datang ke tempat saya, sekarang kita lakukan kunjungan balasan. Ya kalau itu normal. Wa innamal wasil
alladzi yukafi'ul qati'. Yang dimaksud dengan orang yang nyambung silaturahmi adalah yang dia berusaha untuk nyambung keluarga yang memutus. Sehingga ada anggota keluarga kita misalnya dia hilang kontak, menjauh, sengaja menghindar, tapi kita berusaha untuk mendekat. Itulah yang nyambung silaturahmi sejatinya. Tapi mengenai apakah ini bisa menyelamatkan, meringankan azab kubur, saya belum tahu dalilnya. Kalau Anda punya, mungkin bisa disampaikan ke kami. Nah, Selanjutnya, Bismillah, Ustadz, apakah Muslim yang banyak meninggal karena wabah seperti COVID sudah dijamin seperti mati syahid? Rasulullah SAW menyebutkan tentang syahid di kalangan umatnya, dan beliau menyebutkan beberapa manusia yang mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati karena wabah taun. Beliau menyebutkan al-ghariqu syahid, wal mabtunu syahid, wal mat'un syahid. Yang mati tenggelam syahid, yang sakit perut syahid, kemudian yang kena wabah taun juga syahid. Nah, beliau menyebut wabah taun. Apakah seperti COVID juga berlaku? Karena kalau penyakit taun nggak kayak COVID ya, taun lebih ganas lagi, Pak. Sehingga kalau sudah kena itu nggak lama, mungkin berapa hari mati. Kalau COVID kan masih banyak yang sembuh. Mungkin di sini ada yang mantan COVID. Bapak mantan COVID. Alhamdulillah. LC, Pak. Lulusan COVID. Sehingga dilihat dari apa ya, kekuatan penyakitnya, taun lebih kuat. Maka dulu kalau sudah kena taun, dia sudah nggak punya harapan, pasti mati. Pada saat taun Amwas itu melanda daerah Syam, banyak sekali yang meninggal. Sebutkan nama sahabat yang meninggal karena taun. Dua sahabat besar yang meninggal karena taun. Nah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi. Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Ini bagi dua ini. Ustadz tinggal di sini. Ini buku pengantar ilmu waris. Ya. Sedangkan yang mati COVID apakah juga mendapatkan keutamaan itu? Wallahu a'lam. Tapi yang meninggal dan disebut oleh Nabi SAW berstatus sebagai syahid itu banyak. Ada satu ya yang istimewa. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah. Wanita yang mati bi jum'in, karena jum'in adalah wanita mati syahid. Apa makna meninggal karena jum'in? Meninggal karena jum'in itu meninggal dalam kondisi masih gadis. Wanita yang tidak pernah nikah sampai mati, dia belum pernah menikah, masih gadis, syahidah. Itu salah satu di antara keistimewaan gadis. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang menyebabkan nikmat kubur di alam barzah dan contoh amalannya? Yang didetailkan oleh Rasulullah SAW adalah azab kubur. Karena kalau yang menyebabkan nikmat kubur, semua ketaatan dan amal soleh kita bisa menjadi penyebab nikmat kubur. Tapi untuk azab kubur, Rasulullah SAW merinci. Ada beberapa orang yang dihukum khusus oleh Nabi SAW. Tadi belum sempat kita baca ya. Ada yang karena adu domba, ada yang karena apa tadi? Kencing sembarangan. Ada yang dia pezina, pemakan riba. Pezina nanti akan dibakar di tungku, tanur. Atasnya menyempit, bawahnya lebar. Nyembur api dari bawah, kemudian mereka naik
ke atas. Nah, karena ke atas menyempit, akhirnya sikut-sikutan, tendang-tendangan. Dan Nabi SAW ketika melihat itu, mereka semuanya dalam kondisi telanjang. Lalu para malaikat menjelaskan, humuz zunah waz zawani. Mereka adalah para pezina laki dan perempuan. Dihukum oleh Allah seperti itu. Ada juga yang dihukum oleh Allah, kepalanya dipecah dengan batu. Lalu batu itu gelinding, dikejar sama orang, begitu dapat balik lagi kepalanya utuh, dipecah lagi pakai batu, terus seperti itu. Dan ini adalah orang yang membuat kedustaan, lalu dia sebarkan sampai ke ufuk, maka tersebar di mana-mana. Zaman sekarang kan gampang sekali ya, tinggal sekali klik sudah share kemana-mana, menyebar sampai ufuk ketika dia berdusta. Karena itu dosa-dosa besar seperti ini selayaknya untuk kita waspadai. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustadz izin bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat kalau akhlaknya kurang baik bisa dibebaskan dari fitnah kubur? Nah, baik, untuk yang dipecah kepalanya tadi adalah orang yang diajari Quran tapi dia tidak mengamalkannya, sedangkan yang menyebarkan berita dusta itu disobek mulutnya. Lalu berkaitan dengan pertanyaan apakah orang yang kurang baik meninggal di hari Jumat akan mendapatkan keutamaan yang sama? Janji itu tidak meleset, walaupun terkadang ada syarat yang belum terpenuhi. Masalah hasil akhir kita tidak tahu, sehingga kita imani sebagaimana teks yang ada. Tapi untuk kasuistik tertentu yang kira-kira menurut kita kok belum memenuhi ketentuan, misalnya Pak, bunuh diri di hari Jumat, apakah juga akan mendapatkan keamanan dari fitnah kubur? Ya, kalau bunuh dirinya dosa besar. Di hari Jumatnya apakah memberikan pengaruh? Wallahu alam, kita serahkan kepada ilmu Allah. Karena yang seperti ini tidak mungkin bisa direkayasa. Ada orang misalnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus dor mati. Pernah lihat videonya? Kemarin ada ya, ada orang bunuh diri menembakkan kepalanya, ya, menembakkan peluru ke kepalanya, tapi sebelumnya dia bersyahadat. Itu su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kenapa? Yang terakhir kan bunuh diri. Dia syahadat, sudah? Setelah syahadat dia bunuh diri. Sama seperti orang setelah syahadat terus maksiat, yang dihitung yang terakhir. Maka yang terakhir karena dia bunuh diri, su'ul khatimah, ujungnya jelek karena dia bunuh diri. Wallahu a'lam. Mohon nasihat penutupnya Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan semacam ini mungkin nanti bisa dibuat kajian rutin di sini Ustaz. Buku ini kita tinggal. Iya. Biar barangkali ada asatidzah yang lain yang mau membaca untuk kajian rutin, agar membuat hati ini bisa lebih lembut, lebih nyaman ketika beribadah, lebih bisa menikmati ketaatan kepada Allah dengan banyak mengingat akhirat dan alam barzah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.